Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dan bersekutu dalam ibadah tengah pekan. Puji syukur kita masih diberikan kesempatan untuk merasakan kasih dan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita mengawali dengan doa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat dan anugerah-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Kami menyadari bahwa kami tidak bisa menjalani hidup ini tanpa Engkau. Ajarkan kami ya Tuhan untuk senantiasa melibatkan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami percaya ya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa ada di dalam kehidupan kami, di dalam segala keadaan yang kami alami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Mari kita pujikan PKJ 242, Seindah Siang Disinari Terang. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan taburan firman Tuhan.
Ya saudara-saudara, jumpa lagi dalam persekutuan tengah pekan, dan saat ini kita bersyukur kita sudah memuji nama Tuhan, dan saat ini kita bersama-sama akan membaca, merenungkan dan menghidupi firman Tuhan. Sebelum itu kita memohon penyertaan Roh Kudus, kita berdoa bersama-sama saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan ketika saat ini Tuhan kumpulkan kami sudah memuji nama Tuhan, dan saat ini kami tiba waktunya untuk diperlengkapi oleh firman Tuhan. Firman Tuhan yang menguatkan kami, firman Tuhan yang terus menopang kami, firman Tuhan yang terus memberikan semangat pada kami untuk hidup semakin hari semakin seturut firman Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, berfirmanlah saat ini, kami siap untuk membaca, merenungkan, dan menghidupi firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Suatu hari saudara-saudara, saya sedang menunggu kedatangan sebuah kereta, karena saya mau pergi ke sebuah kota. Saya menunggu, di tiket itu tulisannya itu jam 12.15. Nah, tetapi saudara-saudara, ketika saya melihat jam 12.15, itu ternyata kereta yang saya pesan itu belum datang-datang. Kemudian muncul pengumuman, ding 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 ding. Nah, ya. Mohon perhatian. Kereta ya, sedang mengalami kendala. Oleh sebab itu, bersabarlah untuk menunggu. Intinya seperti itu saudara-saudara. Ya, jadi disuruh sabar untuk menunggu sesuatu yang nggak pasti saudara-saudara. Nah, kemudian tadi 12.15, saya tunggu sampai setengah 1, 12.30. Belum datang juga. Saya tunggu sampai 12.45. Belum datang juga. Saya tunggu sampai jam 1 saudara-saudara. 45 menit. Belum datang juga. Muncul banyak pengumuman, tung ting, mohon bersabar. Ya, intinya seperti itu. Kereta sedang mengalami kendala. Sabar, dan sabar, ya kan. Tapi akhirnya saudara-saudara, sampailah 13.15, tepat 1 jam mulai. Saya kok tadinya kan cuma duduk, mulai mundar-mandir, dalam hati berpikir, kapan ini datangnya? Kapan ini kepastiannya? Ini saya sudah segera nggak sabar lagi ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih sama Tuhan Yesus, di dalam kehidupan kita pun kadang-kadang demikian. Kita selalu ingin sesuatu yang pasti. Kita ingin sesuatu yang sesuai dengan yang sudah direncanakan. Tetapi kenyataan itu belum tentu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kenyataan belum tentu sesuai dengan apa yang kita rancangkan. Kenyataan belum tentu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sama seperti tadi saudara-saudara, saya menantikan 12.15 berangkat, ternyata harus pending. Nah, disinilah saudara-saudara, bersabar menjadi kata kunci dalam menantikan sesuatu yang tidak pasti. Oleh sebab itu penulis kitab Yakobus dalam Yakobus 5 ayat 7 sampai yang ke-11. Yakobus memberitakan saudara-saudara, Yakobus 4 ayat 7 sampai yang ke-11. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Nah, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus, di sini kita melihat ada beberapa poin yang bisa kita renungkan pada hari ini. Yang pertama saudara-saudara, Yakobus menceritakan, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Nah, ini menarik ketika Yakobus memakai pengajaran soal kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus mengatakan dalam kitab Injil saudara-saudara, bahwa kedatangan Tuhan itu tidak ada seorang pun yang tahu.
Ada orang memprediksi tanggal sekian, ada orang memprediksi tanggal sekian, ada orang memprediksi tanggal sekian. Tapi saudara-saudara nggak ada yang tahu. Nah, Yakobus memakai kedatangan Tuhan menjadi sebuah pengajaran tentang kesabaran. Sabarlah sampai kedatangan Tuhan. Artinya apa saudara-saudara? Bersabarlah tanpa tahu kapan itu harus berakhir. Karena kita nggak tahu kedatangan Tuhan itu kapan, tapi apa? Bersabarlah. Nah, kadang-kadang sama seperti yang saya sharingkan di awal-awal tadi, kita itu manusia butuh kepastian. Saya kapan toh pengen harus sabar seperti ini? Sampai kapan saya harus bersabar dalam keadaan demikian? Yakobus dalam bacaan kita jelas mau mengatakan, sabar itu bukan tujuan sampai kapan, tetapi sabar adalah gaya hidup. Bersabar adalah lifestyle. Bersabar adalah ketika kita menjalani kehidupan ini. Sehingga saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus, hari ini kita diingatkan. Pertanyaannya bukan kapan, sampai kapan sabar. Kita nggak bisa tanya seperti itu saudara-saudara. Tetapi sabarlah menjadi sebuah gaya hidup. Bersabar menjadi lifestyle. Kemudian saudara-saudara, kita juga lanjut. Kamu harus sabar meneguhkan hati karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ayat yang ke-9 saudara-saudara. Janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Nah, kadang-kadang saudara-saudara ketika orang sudah gak sabar. Nah ini ya, jadi Yakobus itu ternyata riset, penelitian saudara-saudara. Jadi ketika orang gak bisa sabar, itu muncul reaksi dalam diri manusia. Sama seperti ketika tadi saya tuh ya nunggu kedatangan kereta. Waduh gak sabar tuh bagaimana? Hati mulai emosi. Emosi mulai meningkat. Dan ketika emosi mulai meningkat, kadang-kadang mulut gak bisa dijaga saudara-saudara. Piye toh ini kereta? Piye toh? Akhirnya apa saudara-saudara? Orang gak sejahtera. Karena apa? Seperti ayat yang ke-9 itu. Bersungut-sungut. Dongkol hatinya. Ini kenapa toh? Ini kok susah toh? Ini kok gak bisa toh? Harusnya kan gini, harusnya gitu. Damai sejahtera hilang saudara-saudara. Dan saling mempersalahkan. Ini yang salah ini keretanya. Ini yang salah ini. Ini yang salah orang lain saudara-saudara. Nah itulah yang membuat orang itu sulit bersabar. Dan ketika orang sulit bersabar maka terpancing untuk emosi. Bersungut-sungut. Dan saling mempersalahkan. Dan ketika ini terjadi saudara-saudara dalam kehidupan kita, tidak jarang kehidupan keluarga pun terjadi sungut-sungut karena apa? Nggak bisa bersabar atau merasa kesabarannya sudah habis. Nah kadang-kadang kan gitu ya, kita mengenal orang Jawa, titenono. Sekali ampuni. Ya wis rapopo, pisan sekali. Kedua kali gimana saudara-saudara? Peng pindo. Wah, aku sabar loh, ini kok dibaleni meneh. Ya. Saya sudah sabar kok ini diulangi lagi. Awas ya. Nah, sampai 3 kali. Wah, itu ya. Tapi yang terjadi kadang-kadang apa? Ya sampai 3 kali, saudara-saudara. Akhirnya apa? Kesabaran saya habis. Akhirnya apa yang terjadi? Meledak-ledak. Nah, gitu Pak Hendrik, apakah gak boleh untuk marah? Ya boleh saja. Tetapi pastikan saudara-saudara jangan sampai ke arah mendendam. Karena menendam itu tidak disukai oleh Allah. Dan hari ini saudara-saudara kita diingatkan. Yuk bersabar. Supaya kita jangan bersungut-sungut. Dan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah yang jadi batu sandungan kan dia atau Pak Hendrik. Ya iya, dia jadi batu sandungan. Tetapi ketika kita gak sabar, kemudian kita bersungut-sungut, kita justru tidak melaksanakan firman Tuhan, kita sendiri jadi batu sandungan juga. Akhirnya apa yang terjadi? Jadi batu sandungan dan kita ketularan jadi batu sandungan. Jadinya memberkati orang enggak? Enggak saudara-saudara. Nah disinilah bersabarnya terus bagaimana? Saya men-sharingkan satu hal saudara-saudara. Kadang-kadang kita enggak bisa ubah orang. Yang bisa kita ubah adalah diri kita sendiri. Kadang-kadang kita enggak bisa untuk mengganti orang saudara-saudara. Orang harus gini gitu. Itu di luar kontrol kita. Yang bisa kita kontrol apa saudara-saudara? Diri kita sendiri.
Makanya bagian yang ketiga saudara-saudara kita melihat. Turutilah teladan, ayat yang ke-10 ya. Turutilah teladan penderitaan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Di situ saudara-saudara diceritakan bagaimana para nabi terutama dalam perjanjian lama, mereka bersabar dalam menyuarakan suara firman Tuhan. Ada tantangan enggak? Ada. Ada kesulitan enggak? Ada. Ada beban enggak? Ada. Tetapi saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus, kesabaran itu membuat karya pelayanan semakin luar biasa. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus, hari ini kita diingatkan. Sabar itu bukan sampai kapan, tetapi sabar adalah sebuah gaya hidup. Ada saatnya di mana kita bisa mengubah orang, tapi kadang-kadang kita nggak bisa ubah orang. Yang bisa kita atur dan kita kontrol adalah diri kita sendiri, diri Anda sendiri, dan diri saya sendiri. Sehingga saudara-saudara, mau orang lain melakukan apapun, kitalah yang mengunci diri kita sendiri. Minta hikmat Roh Kudus. Tuhan, ini saya marah, Tuhan, ini saya emosi, Tuhan, ini saya sudah gak sabar lagi. Namun saya ingat ada Roh Kudus yang mampukan saya untuk terus menguasai diri. Makanya kan salah satu unsur dari buah roh kan penguasaan diri kan. Bagaimana kita tetap menguasai diri kita sehingga tidak bersungut-sungut dan tidak saling menyalahkan, tetapi apa? Mengontrol diri. Ya udah Tuhan, saat ini memang dia masih seperti itu. Mampukanlah saya untuk mendoakan. Mampukanlah saya Tuhan untuk mengampuni. Mampukanlah saya Tuhan untuk bisa menerima meskipun sulit. Karena di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara-saudara. Bersabarlah menjadi gaya hidup kekristenan saat ini. Amin. Kita berdoa saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan ketika saat ini kami diperjumpakan dalam persekutuan tengah pekan. Dan kami saat ini diingatkan untuk terus bersabar menjadi gaya hidup. Karena kami tahu Tuhan kadang-kadang ada orang lain yang berubah. Tapi kadang-kadang ada orang lain yang juga tidak berubah. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk bisa mengontrol diri kami. Untuk menerima keadaan yang ada. Mampukanlah kami Tuhan juga dengan kuat kuasa Roh Kudus. Agar kami dikuatkan. Agar kami terus ditopang. Sehingga kami boleh menerima keadaan apapun. Mengolah keadaan. Dan mensyukuri apapun yang ada. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk beberapa nama yang kami ingat. Kami berdoa untuk Ibu Tesinwa, Bapak Heru Kusmanto, Ibu Waliem, Bu Suratmi, Bu Suhardi, Bu Sri Saino, Bapak Adi Sunarto, Ibu Kamiem, Ibu Suparmi, dan nama-nama lain yang belum dapat kami sebutkan satu persatu. Di tengah kelemahan tubuh, masa pemulihan ini, Tuhan sertai, Tuhan beri kekuatan, beri kesabaran untuk bisa menghadapi keadaan yang sulit ini. Kami juga rindu berdoa Tuhan untuk pergumulan-pergumulan yang mungkin kami alami. Mungkin masih ada nama-nama lain yang masih sakit. Mungkin saat ini kami datang bersekutu berdoa dalam keadaan yang lemah tubuh. Pergumulan hadir, ada konflik yang belum diselesaikan. Ada pergumulan karena keuangan, pergumulan karena pekerjaan, pergumulan-pergumulan lain. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk tetap berjalan, bersabar, menghadapi tiap pergumulan yang ada. Karena kami tahu Roh Kudus tak tinggal diam untuk kami menghadapi pergumulan ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.